Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Party Avril menjadi bahan pembicaraan pada kontes pemilihan saintes yang pertama. Hal itu disebabkan karena banyak sekali para pemburu bayaran yang ingin membantu Avril agar bisa menjadi saintes dengan cara memberikan barang buruan mereka padanya. Berkat hal itu pula, Avril telah menduduki peringkat pertama dalam kontes pemilihan saintes hingga mengalahkan para elf yang memiliki wajah lebih rupawan darinya. Selagi acara kontes pemilihan sains dan saintes berlangsung, Adrian meminta bantuan pada Fred untuk mencarikan seorang pandai besi. Adrian kemudian menunjukkan bahwa dirinya sedang ingin memperbaiki sebuah relik kuno yang ia temukan karena sepertinya relik ini sangat berharga. Beberapa waktu setelahnya, Adrian akhirnya bertemu dengan seorang ahli pandai besi bernama Kobe yang merupakan salah satu dari ketiga pengrajin terbaik di dunia. Adrian memberitahu jika niatannya mendatangi Kobe adalah untuk memperbaiki relik kuno yang berisikan sihir suci kuno. Ketika Adrian menanyakan apakah bilah pedangnya bisa menggunakan mithril saja, tapi Kobe mengatakan jika gagang pedang ini tidak membutuhkan bilah pedang. Kobe menjelaskan jika gagang pedang ini adalah produk asli yang sudah jadi, sehingga mereka tidak perlu menggunakan barang apapun untuk membuat bilah pedangnya. Kobe juga mengatakan jika pedang ini adalah pedang penakluk kejahatan dan penembus kegelapan. Pedang ini sendiri sebenarnya memiliki banyak nama, namun yang paling terkenal dari semua sebutannya adalah The Holy Sword. Adrian tentunya heran kenapa relik ini tiba-tiba bisa berubah menjadi Holy Sword yang tidak pernah ia pikirkan. Kobe mengatakan, walaupun bentuk dan fungsinya berbeda-beda, tapi tak banyak item yang bisa disebut sebagai Holy Sword, dan saat ini hanya ada 3 Holy Sword yang dimiliki gereja. Selain itu, Kobe mendengar bahwa hanya ada 6 Holy Sword di seluruh dunia, dan sekarang jumlahnya malah ada 7. Tapi Adrian menanyakan, ia masih penasaran kenapa tidak butuh bilah pedangnya. Kobe memberitahu jika pedang ini dalam keadaan utuh, maka pedang yang terbuat dari cahaya ilahi akan tercipta dari Divine Bloodstone yang ditanam dalam pedang ini. Adrian menanyakan apakah itu mirip seperti pedang sihir, dan Kobe mengiyakan meskipun kelas keduanya akan sangat berbeda jika dibandingkan. Menurut sastra yang dibaca oleh Kobe, tipe Holy Sword ini sebanding dengan aura pedang, tapi memiliki daya keluaran lebih besar ketika melawan iblis. Terlebih, pedang ini adalah item serbaguna yang bisa berubah beragam energi menjadi bilah, entah itu memakai sihir, aura, kekuatan suci, maupun kekuatan elemental. Jika pedang ini sehebat itu, Adrian kepikiran kenapa item sehebat ini bisa disimpan oleh seorang Viscount di wilayah pinggiran. Kobe rasa jika ia tidak akan tahu kekuatan tersembunyi relik ini jika yang mulia Sain tidak pernah menunjukkan literaturnya. Terlebih, bawahan Adrian pastinya tidak akan mengetahui kegunaan relik ini. Kobe paham kenapa Adrian datang kemari hanya mengira bahwa relik ini hanyalah sebongkah orichalcum biasa karena sekilas dilihat memang begitu adanya. Adrian kemudian menanyakan bagaimana jika relik ini sudah aktif sepenuhnya dan seberapa mahal harganya jika dijual. Kobe dengan wajah bersemangatnya tentunya tidak bisa menebak seberapa mahal harga dari relik ini jika sudah aktif. Kobe mengatakan paling gila, Adrian bisa membeli satu kota besar. Bahkan itu pun mungkin bisa naik lagi karena sulit untuk menentukan harganya. Dan itu membuat Adrian mulai membayangkannya saja. Dalam hatinya, Adrian benar-benar senang karena dirinya rupanya mendapatkan jackpot ketika menjara keempat keluarga Viscount ketika sedang berperang. Adrian menanyakan apakah relik ini langsung bisa diperbaiki, dan Kobe mengatakan jika dirinya membutuhkan Divine Bloodstone dan beberapa alat baru.
Tanpa basa-basi ataupun melobi, Adrian langsung memberikan sejumlah nominal uang pada Kobe untuk membelinya sendiri. Kobe memberitahu, bukankah ini kebanyakan, tapi Adrian mengatakan itu sebagai biaya bekerja, termasuk biaya materialnya. Malahan, Adrian akan memberikan 2 kali lipat dari itu jika Kobe berhasil memperbaikinya. Kobe tentunya tidak masalah jika Adrian tidak keberatan, dan ia tidak akan menolak tawaran itu. Apalagi nilai relik itu pastinya sangat bagus. Kobe ingin Adrian memberikannya waktu selama seminggu, dan ia akan memberikan hasil yang terbaik untuk memperbaikinya dengan mempertaruhkan kehormatannya sebagai ahli pandai besi. Setelah kembali ke kediamannya, Adrian mulai tertawa sendiri seperti orang gila karena membayangkan sesuatu. Adrian berpikir jika ia bisa membuat bilah pedang yang selevel dengan Aura Blade dengan menggunakan mana, maka sepertinya ia bisa berperan sebagai Magic Swordman. Atau mungkin ia bisa menggabungkannya dengan tongkat sihir dan memakainya sebagai tombak. Namun tak lama, Adrian tiba-tiba dipanggil oleh Archia, dan Adrian terkejut karena Archia mungkin hanya menghubunginya jika dalam keadaan mendesak. Adrian menanyakan pada Archia ada masalah apa, karena Adrian sebenarnya sedang menugaskan Archia untuk menjaga keamanan Everil. Archia memberitahu Adrian bahwa mereka mendapatkan masalah karena Everil telah diculik oleh seseorang, dan itu membuat Adrian benar-benar terkejut. Sekarang kita berpindah ke perbatasan Dragonland dan Kekaisaran Croissant, di mana itu adalah tempat yang cukup mengerikan dan hanya ada lava panas di sekitarnya. Entah bagaimana para penculik itu bisa menculik Everil ketika Archia sedang mengawasinya, tapi sepertinya Everil sedang tidak sadarkan diri di dalam penghalang. Para penculik merasa sangat kesal karena sihir perlindungan itu sangat kuat dan serangannya tidak mempan sama sekali. Tapi penculik satunya mengatakan sepertinya itu adalah artefak perlindungan lingkaran 8. Pria berambut gimbal diberitahu bahwa tugas mereka hanyalah menyingkirkan kandidat saintis yang lemah dengan rapi. Tapi rupanya saintis ini lebih menyusahkan daripada mereka duga. Seseorang kemudian mengatakan bahwa artefak pertahanan seperti itu sangat lemah terhadap serangan mental, dan si rambut gimbal baru tahu ada metode seperti itu. Penculik satunya menanyakan sedang berbicara dengan siapa dia, dan pria berambut gimbal baru sadar jika ia tidak berbicara dengan temannya sendiri. Karena baru sadar jika ada seseorang yang mengikuti mereka, kedua orang itu langsung memalingkan wajah mereka ke belakang. Rupanya, orang itu adalah Agus yang sebelumnya pernah menyusup ke kediaman Adrian, dan ia menyapa kedua penculik itu dengan santai. Kedua penculik itu menanyakan siapa dia, dan Agus mengatakan jika dirinya bukanlah siapa-siapa dan hanyalah seorang pengguna spirit yang numpang lewat. Beberapa waktu setelahnya, Adrian beserta Archia, Lopez, dan Eric akhirnya mendatangi lokasi si penculik yang rupanya sudah ditangani oleh Gregory dan Agus. Adrian ingin memastikan jika Gregory dan Agus bukanlah pelakunya, dan Gregory mengatakan jika mereka berdua malah yang telah menyelamatkan Everil dari penculik. Adrian menanyakan di mana Everil sekarang, dan Gregory mengatakan jika Everil sedang beristirahat di kabin karena Yang Mulia sudah mempersiapkannya sejak awal, jadi Everil dalam keadaan aman. Gregory mengatakan jika mereka masih belum menemukan dalangnya karena mereka memakai perantara untuk merekrut kedua orang itu, dan Adrian sudah menebak jika pelakunya pasti tidak akan meninggalkan ekornya di belakang. Adrian menanyakan kenapa mereka berdua membantunya, dan Gregory mengatakan jika sebenarnya tempat ini adalah tempat tinggal mereka sekarang. Adrian mengatakan sepertinya Everil beruntung, tapi dalam hati Adrian sepertinya tidak mau percaya begitu saja. Gregory mengatakan jika ini adalah perintah dari kedua mereka karena dia tahu bahwa Everil dalam bahaya, jadi memerintahkan mereka berdua untuk menyelamatkannya dan menebus apa yang sebelumnya terjadi waktu itu. Dan Adrian menanyakan menebus apa.
Gregory memberitahu bahwa ia baru pertama kali melihat keduanya sangat marah dan mengatakan jika Duke Francis sudah tidak berharga lagi, serta mereka berdua diperintahkan untuk berpindah base. Adrian menanyakan apakah tindakan Gregory dulu adalah keputusan pribadinya, dan Gregory mengiyakan karena ketua Blue Moon tidak banyak ikut campur kecuali ada perintah yang sangat diperlukan. Bahkan tindakan mandiri anggotanya terjamin kebebasannya. Namun sejak terakhir kali percobaan pembunuhan Everil, seluruh anggota Blue Moon diperintahkan untuk tidak menyakiti siapapun yang berhubungan dengan Adrian dan Arcia. Adrian tentunya merasa semakin aneh setelah mendengar ceritanya, karena ketua Blue Moon terlihat terlalu waspada dengannya. Gregory ingin agar tindakannya kali ini bisa menghapus perbuatannya dulu, dan Adrian berterima kasih karena mereka berdua telah menyelamatkan Everil, dan ia akan melupakan dendam masa lalu. Meski begitu, sebenarnya penyerangan mereka berdua tidak memberikan ancaman sekali pada Adrian, jadi ia tidak bisa benar-benar menganggap bahwa ia masih dendam. Adrian menanyakan, sepertinya ketua mereka telah setuju untuk bertemu dengannya, dan Gregory mengatakan jika ketua mereka bisa bertemu dengan Adrian kapanpun setelah menyelesaikan masalah ini. Adrian tak menyangka jika ketua Blue Moon akan mengundangnya dengan mudah ke persembunyiannya, dan berpikir ini mungkin adalah jebakan. Namun dilihat dari raut wajah mereka, Adrian rasa jika ini bukanlah jebakan. Meski ini adalah jebakan, Adrian yakin bisa mengatasinya. Gregory kemudian memberikan alat komunikasi dan sandi yang terhubung dengan dirinya dan Agus, jadi Adrian bisa menghubungi mereka kapanpun. Adrian rasa jika belakangan ini ia mendapatkan alat komunikasi rahasia, dan Adrian mengatakan jika mereka berdua boleh pergi. Arcia menanyakan apakah ia harus mengikuti mereka berdua, tapi Adrian mengatakan tidak usah, karena prioritas utama mereka sekarang adalah keselamatan Everil. Karena peristiwa penculikan saintes saat siaran langsung kontes saintes, seluruh dunia jadi gempar dan gereja telah mendatangkan tim investigasinya. Namun, Adrian masih penasaran dengan tujuan Blue Moon karena tidak hanya menerima permintaannya, tetapi juga memerintahkan anggotanya untuk tidak main-main dengannya. Entah bagaimana, Adrian merasa agak gelisah namun juga bersemangat ketika mengetahui bahwa Blue Moon sepertinya memiliki sesuatu yang menarik.